ada gempa di Filipina. Ada yang komen, kenapa tidak di kota A misalnya, gitu. Padahal Indonesia loh yang dia sebut. Apa tidak berpikir bahwa ketika gempa itu luar biasa loh dahsyatnya, misalnya gitu, efeknya. Kenapa harus benci dengan kota tersebut misalnya? Padahal memang satu kota itu jahat semua. Enggak, enggak. Iya kan, ada juga yang berita duka meninggal dunia, ada yang mensyukuri. Iya kan? Aneh. Agak aneh psikologisnya, makanya kami sebagai praktisi psikologi betul-betul miris, mengelus dada kata orang. Kenapa harus terjadi nir empati di kita? Nah, cara untuk membangkitkan kesemuanya ini adalah dari hal-hal yang mulai dari diri kita dulu sendiri. Kita mulai aware dulu deh dengan diri kita. Kenali diri kita. Kapan saatnya diri kita lelah? Kapan saatnya diri kita butuh istirahat? Misalnya gitu. Kemudian kita kendalikan diri kita. Kemudian ada dorongan mental, motivasi dalam diri kita. Kemudian munculkan empati walaupun sekecil apapun. Munculkan dalam diri kita. Contoh kalau di kantor misalnya. Biasanya kita habis minum, minuman yang sudah dibuatkan oleh office boy atau orang baik, OB, orang baik, bisa kita taruh misalnya di dapur, misalnya gitu untuk meringankan pekerjaan dari divisi lain, misalnya gitu. Nah, kemampuan berinteraksi juga harus kita, hari ini dan seterusnya kita harus memilih circle yang positif. Bukan berarti memutuskan tali silaturahmi, tidak. Tetap kita berkawan, tetap kita bersaudara, tapi kita menjaga jarak supaya energi negatifnya tidak menular kepada kita, tidak mempengaruhi diri kita. Tidak musuhan, tidak. Tetap kita berkomunikasi sewajarnya. Jadi hati-hati, circle akan mempengaruhi kita. Dari kita yang pendiam, jadi bisa beringas. Dari kita yang sabar, bisa menjadi lebih, lebih reaktif lagi, ya kan? Nah, itu yang berbahaya. Baik, lanjut Mbak Firza. Oke, ini yang tadi teknik stop dulu. Kemudian kita berpikir, berikan kesempatan kita untuk berpikir. Jadi ini untuk menghadapi sebuah peristiwa apapun atau stimulus atau trigger apapun yang kita alami. Kemudian kita pikirkan dampaknya apa kira-kira. Amati dulu emosi kita. Wah, ini marahku berlebihan, ini kayaknya bahaya nih, bahaya, misalnya kita. Kemudian kita ambil tindakan yang bijak sehingga tidak menyakiti diri kita, tidak menyakiti orang lain. Contoh di jalanan, disalip orang, iya kan? Kesel nggak? Kebanyakan dari kita kesel. Berhenti dulu kita sejenak. Maksudnya bukan kendaraan juga yang diberhentikan, bisa juga kendaraan, diri kita dulu, stop. Ini kalau misalnya ku klakson balik, atau ku kejar, ku salib, ya kan? Kita pepet, ya kan? Wah, mepet pokoknya. Akhirnya, wah, bahaya dampaknya. Bisa berantem, bisa ribut. Saya menyakiti orang lain. Karena apa? Saya emosi banget nih. Nah, ini observasi. Emosi, amati dulu emosi kita. Nah, kemudian kita bertindak bijak. Ya udahlah. Kalau biasanya kita, ya sabarkan diri ini Tuhan, misalnya gitu. Atau astagfirullah, misalnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada teknik-teknik stop, think, observe, dan proses. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, boleh juga sambil diketik. Emosi apa yang paling sering mengganggu pekerjaan kita atau yang mengganggu dalam kehidupan sosial kita? Jujur. Apa? Emosi apa? Dan apa pemicunya? Biasanya apa yang memicu? Misalnya kecewa, marah, kesel. Yang tadi, sedih berlebihan misalnya gitu. Atau cemas berlebihan misalnya gitu. Boleh ditulis. Bisa dibantu Mbak Firza dengan peserta yang lain.
boleh. Yang belum nulis juga boleh. Masih banyak nih yang belum nulis nih. Iya, teman-teman. Iya, Boleh ayo, kalau nggak mau on mic bisa di kolom chat. Kita yuk kita sharing-sharing sama-sama aja. sharing-sharing kita, sharing-sharing. Hari ini kita Yuk, semuanya silakan. untuk sharing-sharing. Iya, boleh langsung. Jadi lebih enak, ya kan? Boleh. Ada Mbak Dwi di sini, Mbak Salsa. Boleh Ah, menyampaikan. boleh, ya. Yuk, Bagaimana? Mbak siapa ya? Mbak Pak siapa misalnya? Oh, ada Pak Karel ya? Ada Pak Kare. Oh, Assalamualaikum Pak Ada. Karel. Selamat siang Pak Karel. Ini salah satu trainer panutan saya juga Mbak di Arka. Selain Pak Awan dan Pak Nasrul ya kan dan kawan-kawan. Panutan saya semua ini Mbak. Iya, Pak. Ini Pak, bapak saya juga Pak, nih, Pak. iya. Pak Karel apa kabar Pak Karel? Mungkin lagi ini ya. Iya, saya baru 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 nggak ada Pak Karel karena kemarin Pak Kare mungkin boleh mic-nya dinyalain kalau di berkenan. HO Siap. Oke. saya Alhamdulillah baik komunikasi ini Pak Yogi dengan ini. wah Siap. Mohon ini maaf ini sambil ada yang dikerjakan sedikit. Jadi ya, oh siap 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 aman aman terbagi aman deh, terbagi nih. iya Siap. yang iya yang penting tidak membagi Pak ya. Siap. Iya baik baik Pak Karel kalau memang ada kegiatan atau ada tugas bisa bisa dilanjutkan. Siap, Saya siap sebenarnya Pak Yogi. pengen sharing dengan Pak Karir dari yang Siap. lima tadi Pak. Iya. Dari ini tadi emosi apa sih Pak yang paling sering Pak Karel alami misalnya gitu? Sebenarnya sama Atau dengan mungkin Mbak Pirza tadi itu. ah, Sama apa Pak? ya. Yang nomor 2 tadi itu. Yang Ah, mengendalikan itu tadi. Cuman iya baik. sudah saya lakukan tips-tips yang seperti itu. Masih sama juga ya. Hmm, hmm, hmm. Contohnya apa Pak? Emosinya, jenis emosinya. Kan kita harus sudah mengenal ini. Emosi apa ini misalnya gitu. Emosi itu Ya, bukan marah aja loh Pak Karel. betul, betul. Iya. Apa Pak? Oh, anggap aja si Fulan bukan Pak Mm-mm. Karel. Iya, iya, iya. Lebih ke Gimana Pak? ini kan di dalam ngontrol di emosional kita itu ada apa namanya fisik yang tidak bisa kelola fisik kita ini loh, Pak. Seperti apa namanya stresnya itu nang ngontrol stresnya itu. Kontrol stres Pak ya. Mm-mm. Lari ke fisik ya Pak. Betul, jadi kayak gitu. Kalau jedanya itu sudah biasa sudah melakukan jeda atau Dapat napas ya. itu sudah dapat sih kalau itu. Seperti Baik bilang baik Pak Pandu juga kan ngasih latihan itu saya lakukan juga. Tapi yang itu yang baik tidak bisa. Itu aja sih Pak Yogi. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Karel. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman bisa berbagi ya kan. Kita biasanya berdasarkan pengalaman dari kehidupan kita sehari-hari. Oh, Pak Karel, saya punya tips misalnya begitu. Oh, Pak Karel, pada saat saya mengalami stres berlebihan, misalnya gitu. Ada siapa ya? Saya boleh manggil siapa aja kan, Mbak? Boleh ya? Boleh, Pak, boleh. Boleh ya? Boleh. Siapa ya? Eh, siapa? Oh, ini ada videonya on cam, tapi orangnya nggak kelihatan. Mbak Salsabila ya. Oh, lagi ini ya. Mbak Salsa apa ada Hadir, Pak. kendala? Oh iya. Oh, oh, Mbak Salsa nggak kelihatan. Iya, sambil nyicil kerjaan, Pak. Maaf. Oh, maaf. Nggak apa-apa, Pak. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Maaf. Oh, makanya tadi kok nggak kelihatan wajahnya. Oh, ternyata Iya, lagi Pak. ngetik ya, Mbak. Oh, lagi gini ya. Nggak masalah kok, Pak. Ya, Tapi, Pak. baik, Mbak Salsa mungkin ada pengalaman bisa dibagi tentang Kalau
Yang Iya, sekarang sih Pak lebih iya. ke rekan kerja. Kan saya di sini di Karyangau ya Pak ya. Jadi mostly orang-orangnya itu bapak-bapak, Oh, laki-laki. di pedalaman ya? Pedalaman Karyangau. Enggak, kalau saya sih nggak nganggap pedalaman Pak. Cantik aja Pak yang nganggap pedalaman. Signal, signal harus nyari di pohon gitu enggak ya? Oh enggak Enggak Pak, ya? aman. Di sini ada wifi. Aman nih. Oh, aman, aman. Ya, iya, iya. Soalnya kantor saya Kalau juga di Karyangau. Bapak nggak tersinggung kan Pak dibilang pedalaman Pak? Oh, enggak. Saya lebih suka di pedalaman sih. Oh, Ah, iya, pedalaman jiwa. Baik, gimana Mbak Mbak kalau Mbak karena Bila? di Bila sini ya? Panggilannya Bila ya? saya salsa Pak. Oh, panggilannya salsa. Berarti Mm-mm. sering dance, sering goyang enggak? Enggak, Oh, enggak. Enggak. Enggak ya. enggak Pak. Baik, silakan Mbak Salsa. Kalau mungkin karena di sini tuh pekerjaannya mayoritas bapak-bapak ya Pak ya, dan Baik, laki-laki. Jadi lebih ke omongan sih Pak. Jadi iya, baik. ke omongan. Mungkin di sini saya perlu mengontrol emosi, tapi saya ngontrolnya tuh nggak saya hirauin aja, cuma ya sekali dua kali ada lah Pak yang nyangkut di hati. Iya, baik. Paham, paham, paham. Ya kurang lebih itu aja sih Pak. Kalau masalah yang lain nggak nggak terlalu setinggi yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Ya, mungkin banyak-banyak ya yang terjadi di lingkungan kerja. Apalagi kalau kita minoritas ya, kaum Hawa. Biasanya begitu. Karena saya dulu juga begitu di tambang batu bara. Wah, begitu ada wanita terlihat seperti bukan batu bara, tapi permata. Wah, sudah ya. Wah, yang sering di tambang batu bara mungkin tahu ya. Jadi kita kadang bercandanya berlebihan. Kita menganggapnya ini hanya candaan, hanya guyonan. Padahal antara laki-laki dan perempuan itu penerimaannya berbeda. Karena wanita lebih banyak menggunakan perasaan. Ya, tapi saat ini banyak juga laki-laki yang lebih banyak menggunakan perasaannya. Baperan. Ya, aneh ya. Saat ini kita mengalami pergeseran ini. Laki-laki kok baperan misalnya gitu ya. Nah, untuk menghadapinya betul Mbak Salsa, ada hal yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah contohnya kalau di tempat kerja Mbak Salsa misalnya, wah saya mau ngubah si A si B supaya mulutnya sesuai dengan apa yang kuinginkan. Nggak bisa kan? Betul ya Mbak Salsa? Iya. Tapi yang bisa diubah apa? Amarah Mbak Salsa. Iya kan? Emosi marah itu tidak dilampiaskan, tapi cukup diredam. Walaupun Pak ada nyangkut-nyangkut nih Pak, masuk Pak di hati, bujur. Nggak bisa juga kita misalnya mau menolak, tapi bisa kita kelola. Ya udah, kita anggap mereka bercanda. Selama dalam tanda kutip ya, dulu saya HRD juga, selama tidak masuk dalam unsur pelecehan. Ya, kan ada tuh Mbak nganggap bahwa itu candaan, padahal itu pelecehan. Itu nggak boleh, ya kan? Itu harus ditegakkan itu misalnya yang apa aturan-aturan seperti itu, misalnya seperti itu. Oke Mbak Salsa, hari ini bahagia kan Mbak Salsa? Alhamdulillah Pak. Bahagia. Bahagia. Iya, makanya terlihat auranya luar biasa. Berarti ini Ya, tanggal berapa sih? Sudah gajian belum sih? Belum ya? sudah kok Belum Pak. gajian aja Mbak Salsa terlihat ceria ya kan? Biasanya tanggal gajian kita ceria. Udah Pak, udah gajian ini Pak, mbaknya ini. Oh sudah ya, wah sudah. Saya belum Mbak Salsa. Kabar ya Pak. Iya, baik sehat selalu Mbak Salsa. Ya, makasih Pak. Bapak juga Iya, Pak. iya baik. Untuk Pak Karel, jadi terus berlatih Pak Karel karena tidak bisa kita instan dan lain sebagainya. Nah Siap. terkadang kita bisa sehari, 2 hari, 3 hari baru kita menemukan formula yang tepat. Siap Misalnya ya begitu. Pak. Siap Pak. Nanti bisa juga
dengan mengatur napas dan lain sebagainya. Terus bayangkan hal-hal yang bahagia, misalnya gitu ya. Karena semakin kita pikirkan hal yang membuat kita stres, justru itu yang muncul terus, Pak. Aku pengen menghilangkan A, aku pengen menghilangkan A. Yang muncul bukan hilangkan, tapi A-nya. Justru subjek yang ingin kita hilangkan. Jadi kita ganti dengan B misalnya gitu. Kalau beban pekerjaan atau lain sebagainya itu hal yang lumrah. Karena kita sebagai karyawan yang wajib menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh manajemen. Misalnya seperti Siap, itu. Jadi siap, Pak. latihan praktek Pak. Nah kalau Siap. nanti misalnya ada waktu kita ngopi ya kan. Siap. Iya. Tapi karena kesibukannya luar biasa, Arka. Belum sempat ngopi-ngopi saya sama Pak Siap. Karel. Siap, pokoknya Ya, Pak. terus bahagia, ya, Amin. terus Siap. bahagia, Siap. terus syukuri apapun pekerjaan kita, apapun Siap. beban pekerjaan kita selesaikan dengan baik. Oke, Siap, siap. Sip. Baik. Ya, Siap. Makasih terima banyak. kasih. Baik. Terima Siap. kasih Pak Karel. Ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, mau berbagi dan lain sebagainya. Atau mungkin kita lanjut materi dulu, boleh. Oke, lanjut. Ini ada di Oh, ada yang bertanya ya. Iya. Baik. Apa itu? Coba saya lihat dulu ya. Iya. Iya. Mau saya bacakan atau Bapak? Boleh Mbak. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Topik ya, di mana izin bertanya Bapak, jika seseorang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, sakit ginjal atau MA akut, apakah ada pengaruhnya terhadap emosional seseorang ketika menghadapi suatu permasalahan? Terima kasih. Mungkin itu Pak untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Taufik ya, betul ya. Bapak Taufik, Betul Pak. bisa on cam Pak, supaya saya bisa lihat wajahnya. Pak Taufik. Oke, Pak Taufik mungkin boleh mau Oh, langsung Bapak. on mic aja atau langsung dijawab Pak Yogi? Oke. Iya. Iya, Siap, Pak siap. Taufik, salam kenal Pak. Siap Bapak. Salam kenal Bapak. Iya. Salam kenal Pak Taufik. Baik, Ikut. Pak Taufik Ikut. ini Enggak, bukan topik ini. gimana? Rupanya ada dua Pak topiknya ini sepertinya. Saya Pak Pak Taufik. yang tadi yang ngechat tadi yang itu. ngechat Pak Iya. topik. Benar, Iya, sudah cocok betul. berarti Pak. Lanjut silakan. Iya, betul. Baik, Pak Taufik kalau boleh Siap, Pak. bertanya. Ya, ini penyakit bawaan maksudnya sejak dulu ya Pak ya? Sejak kecil atau Gini Pak. atau Jadi turunan? bukan saya sih, bukan saya. Jadi saya pernah Oke. jadi teman-teman itu khususnya ada beberapa kayak misalnya diabetes. Nah, ketika saya melihat pola mereka itu dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada yang berbeda dengan tingkat emosionalnya. Terkadang dia temperamennya terlalu tinggi, kayak gitu Baik. Bapak. Nah, saya mau dan itu pun saya melihatnya bukan satu dua, tapi ada beberapa. Banyak, Kok polanya hampir sama gitu Bapak. Nah, itu yang saya Iya. tanyakan, apakah memang berpengaruh terhadap emosi seseorang terkait dengan penyakit yang mereka derita gitu. Ya, saya satunya itu Pak contohnya mah. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya, ini yang tadi di awal saya jelaskan bahwa ketika ada sesuatu di fisik kita akan mempengaruhi psikis kita. Begitu juga sebaliknya Pak Taufik. Ketika ada Iya. sesuatu di psikis kita, gangguan, itu akan mempengaruhi di fisik kita. Saling terkait antara fisik dengan mental kita. Makanya kenapa kami mengembangkan 5 pilar ini Pak, supaya kita jauh lebih memahami lagi kemampuan, kekurangan, kelemahan, kekuatan dalam diri kita. Apa yang perlu kita sembuhkan, apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita.
Karena selama ini kita hanya berpikir, oh ini kejiwaan saya aja ini. Enggak. Bisa jadi itu karena fisik kita. Dari penyakit itu, betul Pak Taufik, bahwa akan sangat berpengaruh terhadap emosi. Kita sebagai orang dekatnya, atau sahabatnya, atau teman, atau keluarganya, atau saudaranya harus bisa memahami kondisi tersebut Pak. Contoh, misalnya diabetes. Dia akan mengalami kecemasan, ketakutan berlebihan. Iya kan Pak? Apalagi dengan berita, oh orang yang kena diabetes akan begini, dan begitu. Saya tidak mau menyebutkan karena cukup, iya, saya khawatirnya di antara peserta ada yang mengalami ini, ketakutan atau kecemasan berlebihan, karena berbeda-beda tiap orang. Nah, ada juga yang jantung, misalkan begitu Pak. Atau gagal ginjal, yang saat ini banyak terjadi juga di kawan-kawan seusia saya saat ini. Jadi kita memberikan motivasi, kita memberikan pengertian, karena emosinya sangat labil Pak, labil. Karena dia sedih, kenapa harus saya yang mengalami? Saya sudah berusaha hidup sehat, misalnya begitu. Jadi ada penyesalan yang akhirnya terekam di alam bawah sadarnya. Dan bahkan spiritualnya, mohon maaf ini Pak Taufik dan teman-teman, menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Spiritualnya juga kenapa? Kan ngeri. Karena kalau secara holistik, Tuhan ini sangat adil. Baik itu musibah, baik itu berupa berkah, baik itu sakit, baik itu sehat. Semua itu keadilan Tuhan gitu loh Pak. Iya kan Pak? Oh kenapa saya diberikan sakit? Oh ternyata Tuhan ingin supaya agar saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Misalnya begitu Pak. Ini kalau mindset positif, ya kan? Oh saya harus bisa menerima keadaan apapun kondisi saya. Saya harus bisa mengontrol emosi saya, karena semakin saya emosi, semakin saya munculkan emosi saya akan memperparah kondisi kesehatan saya. Seperti itu Pak. Jadi kita yang harus memahami Pak Taufik, bahwa memang kondisi orang yang sakit itu luar biasa Pak. Takut, cemas, kecewa, iya kan Pak? Dia merasa dijauhi, dia merasa, saya tidak mampu lagi kondisi fisik saya dan lain sebagainya. Padahal banyak orang-orang yang dengan penyakit-penyakit tersebut itu banyak yang sukses, banyak yang tetap produktif. Ada Pak, kawan saya ada yang seminggu 2 kali dia cuci darah, bahkan udah bengkak tangannya karena ditusuk-tusuk untuk cuci darahnya itu Pak, luar biasa. Ya kita melihatnya jangan menunjukkan rasa ngeri Pak, paham di sini Pak Taufik dan teman-teman. Bukan berarti kita tersenyum, padahal sedih juga Pak melihat, ya kan bengkak semua Pak, bengkak. Tapi, luar biasa, dia masih kerja loh Pak, sampai saat ini masih kerja. Jam 9 sampai jam 5, jam 9 sampai jam 5. Tapi hari Rabu dan Sabtu dia izin, karena memang harus cuci darah. Dan itu memakan waktu 4 sampai 5 jam. Kebayang, kita yang sehat aja disuruh diem 5 jam, duduk, baring lah, tanpa ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau darah kita di mesin itu Pak. Saya belum pernah tahu juga, prosesnya cuma diceritakan. Luar biasa. Bahkan ada kawan saya juga yang mohon maaf saat ini matanya juga kenapa? Karena gula darah, diabetes, dan juga gagal ginjal. Masih semangat beliau? Alhamdulillah. Semangat. Sedihkah beliau? Pasti. Kecewakah? Pasti. Tapi kita sebagai sahabatnya, sebagai saudaranya, sebagai temannya, ayo rangkul Pak. Ini yang saya namakan empati. Empati. Bahwa kalau mereka marah, wajar Pak, terima. Karena memang dia takut. Ada ketakutan Pak, karena nggak bisa baca lagi. Bahkan kalau saya WA, yang membalas istrinya Pak. Jadi saya selalu komunikasi. Bagaimana kabarnya bro? Saya tetap pakai bro Pak Taufik. Padahal yang balas istrinya. Baik, Bang, baik Om, gitu. Makanya kemarin juga, barusan juga kawan ada yang pasang ring Pak. Pasang ring 2. Kawan kumpul, kawan ngopi dan lain sebagainya. Terpukul banget ya Pak, baru seminggu. Ya kita kunjungin, kita berikan bahwa ini memang garisnya sudah. Yuk, berarti kita harus jauh lebih sehat lagi. Jauh lebih aware lagi. Jauh lebih care lagi. Bukan berarti kita, mentang-mentang kamu udah pernah sakit, bisa ngomong gitu. Enggak. Justru itu, yang sehat saling menjaga
eh, etikanya ketika berkunjung dengan orang yang sakit. Begitu juga orang yang sakit, kita tidak bisa memaksakan Pak Taufik agar dia nggak marah-marah misalnya. Pasti berlipat Pak emosi, itu pasti. Tapi ketika dia nanti belajar, oh ya, dia bisa menerima kondisinya, bahwa semakin dia berpikir positif kepada Tuhan, insya Allah kondisiku akan membaik. Itu. Oke Pak Taufik, cukup jelas Pak atau kurang? Boleh Pak, kita sharing ya kan Pak. Semoga kita semua yang ada di room ini, keluarga kita Jelas semua, banget, Pak. Sangat baik jelas. Terima orang, kasih, Pak. ya, orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kita semua yang ada di sini dan dimanapun berada, kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Iya. Amin, Pak. Ini ada pertanyaan lagi ya? Iya, ada Pak. Dari Oh iya. Tina Wijayanti. Mohon izin untuk saya bacakan. Baik. Untuk pertanyaannya, Bapak izin tanya, cara mengendalikan emosi marah ketika menerima cara komunikasi yang kurang sopan atau menyinggung perasaan itu bagaimana sih, Pak? Baik, Mbak Kristina. Mohon izin Mbak Kristina bisa di on cam biar bisa interaktif. Halo Bapak, salam kenal. Masih ingat Pak, saya yang di Jakarta, Christine. Oh, Bu Christine. Iya, yang bantuin Wah. kemarin teman-teman. Belum Iya, belum iya. dapat kesempatan ikut Iya. training sih Pak. Oh gitu, harusnya saya ngikut Iya. training Bu Christine. Makanya kemarin itu diinfoin di Prasasta ada training, Baik, baik. langsung kami join Ya. semua Pak. Iya Pak, Oh, baik. pertanyaan Terima saya kasih. langsung saja ya Pak ya. Baik, Jadi baik. gimana sih Pak cara mengatasi emosi kalau kita menerima cara komunikasi yang kurang sopan dan menyinggung perasaan? Apakah kita marah seketika atau kita redam, tapi kalau kita diam saja mereka makin tidak menyadarin bahwa itu harus ditegur Pak gitu. Baik, baik. Baik Bu Christine. Nah, teman-teman, ada yang pernah mengalami, kita berbagi dulu, sharing dulu. Ada nggak yang pernah mengalami? Pasti ya, pasti. Yuk, kita berani mengungkapkan perasaan kita hari ini. Oke? Bukan perasaan yang lain ya. Maksudnya Pak, saya pernah mengalami peristiwa ini misalnya gitu. Seperti yang dialami oleh Bu Christine. Ada? Gimana teman-teman, ada? Atau mungkin dari saya, Pak? Oh boleh, Ya. silakan Mbak Firza. Biasa kalau saya tuh nahan emosinya biasanya lebih ke awalnya sih mungkin mau ikut emosi juga ya Pak. Biasa tuh saya kalau misalnya ditanggepinnya menurut saya itu menyinggung, tuh saya emosi. Cuman saya juga sadar diri juga karena kan kayak mas misalnya di kerjaan ini saya ditegur terus saya emosi nih, cuman yang saya lakuin itu saya cuman menyadarkan diri saya bilang nggak boleh kayak gini nih, saya masih baru di sini, belum tahu ini dia menyinggungnya itu untuk kemajuan saya kah atau bagaimana. Kadang kan cara orang nyampaikan itu menurut dia baik, tapi menurut saya tuh masih nggak cocok di saya gitu. Tapi ya dari saya sih saya masih bisa nahan emosinya sih Pak. Baik, Biasanya saya nggak mau yang kayak baperan gitu, enggak. Itu sih Pak. baik. Ada yang lain? Silakan. Jadi dari pengalaman-pengalaman teman-teman itu bisa nanti kita jadikan pelajaran-pelajaran buat ke depan. Oh, ternyata Mbak Firza kalau mengalami peristiwa itu seperti ini. Oh, ternyata Pak Awan. Oh, ternyata Pak Karer, Pak Nasrul, Pak Taufik, atau yang lain-lainnya. Boleh. Silakan, teman-teman. Ada lagi? Kita berbagi. Luar biasa Bu Christine dari Jakarta menyempatkan waktu untuk join. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi ya Bu.
Iya, Pak. Kami tunggu ya, Pak. Baik, baik Ibu. Iya. Mungkin ada lagi yang lain. Jadi Bu Christine, kalau di cara kami ya teknik yang tadi, stop tadi Bu. Jadi betul-betul kita harus stop dulu. Karena kita harus memikirkan dampak apa yang misalnya kalau saya reaktif. Maksudnya respon kita itu reaktif Bu, berlebihan. Apakah nanti malah memperpanjang masalah? Apakah tidak membuat dia sakit hati dan lain sebagainya? Apakah tidak menimbulkan konflik-konflik lainnya? Nah ini kalau memang kita mau belajar metode psikologi holistik. Tidak mudah, saya tidak mengatakan mudah, tetapi bisa. Kita semua mampu kok nantinya. Iya, karena apa? Ketika kita emosi berlebihan, marah, misalnya kita balas omongan-omongan yang menyakitkan tadi ya Bu Christine, kita akhirnya sama, sederajat, bahkan bisa lebih tinggi dari dia kasarnya, maksud saya begitu. Buruknya kepribadian kita, padahal kita sudah membranding diri kita. Kita sudah dibentuk dari kecil oleh orang tua kita, kan seperti itu. Diajarkan oleh guru-guru di sekolah bahwa ketika berbicara itu harus yang sopan. Dulu nggak ada bahasa soft spoken, baru-baru ini aja, ya kan? Gara-gara Nikita Willy ya makanya saya sering bercanda dengan istri saya, bunda jangan lihat Nikita Mirzani, lihatlah Nikita Willy supaya soft spoken. Nah itu candaan orang psikologi aja. Maksudnya kalau kita langsung nasihatin istri, tahu sendiri kan, para wanita ya Pak Awan ya, para wanita, ya baik. nggak pengomelan, nerima masukan. Jadi seperti itu Bu Christine, kita stop dulu Bu. Kita dengarkan dulu. Memang ada hal yang bisa kita ubah. Nah, jadi poinnya di situ. Ada hal yang bisa kita ubah, ada hal yang tidak bisa kita ubah. Contoh, misalnya dia bicaranya memang keras, cenderung kasar. Ternyata pembawaan, misalnya begitu. Dan dia tidak mau mengubahnya. Nah, kita yang belajar untuk menerima itu semua, terus kita ubah diri kita. Ya udah, memang itu kepribadiannya dia. Cara menegurnya, suatu saat ada orang yang lebih dominan nanti Bu. Kita butuh orang yang lebih dominan. Bukan berani yang nekat ya, akhirnya berantem nanti Bu. Iya kan? Apalagi cewek sama cewek. Cewek sama cowok aja bisa berantem ya kan Bu. Betul, Pak. Ya, akhirnya organisasi kita nggak berjalan nih, gimana ya? Atau kalau memang di perusahaan atau ya kalau di perusahaan sih kita bisa minta tolong kepada leadernya, misalnya gitu. Tolong sampaikan kepada si A, Pak, Bu, misalnya gitu. Karena memang ada jalur komunikasi kan di perusahaan, di struktur organisasi itu. Yang penting kita observasi Bu. Kita pikirkan dampaknya juga. Nah, kemudian kita ambil. Kalau selama ini misalnya kita diamin, apa yang terjadi, Bu? Misal, baik-baik saja kan, Bu? Terulang sih, Pak. Terulang ya? Iya. berarti memang karakter ya? Iya, betul. Itu sih, Oke. Pak. Nah, yang kita khawatirkan, Bu Christine, ya seperti saya sampaikan juga waktu pelatihan di Balikpapan maupun di Jakarta, bahwa ada orang yang kecenderungannya NPD. Ya, mungkin Bu Christine dan teman-teman pernah dengar ya, NPD, viral banget itu, viral lah di TikTok, betul, di Pak. IG, di medsos, dan kami pun para praktisi juga apa ya, karena mereka nggak mau datang ke kami. Karena orang yang narcissistic personality disorder itu orang yang selalu merasa dirinya benar, berbahaya. Apalagi kalau di sebuah organisasi. Apalagi kalau di perusahaan. Kita sebagai rekan kerjanya, waduh, sudah. Apa Pak yang kami lakukan? Yaitu
Dia disuruh datang ke terapis nggak mau karena apa? Aku baik-baik aja kok. Aku nggak merasa diriku kurang. Jadi orang lain terus yang salah karena dia merasa dirinya benar, dan itu padahal salah satu gangguan kejiwaan. Orang yang selalu merasa benar itu indikasi ada gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena nggak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritik, apalagi saran dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Bu Christine. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Jika berulang, pilihannya bisa kita yang menjauh atau dia yang menjauh. Tapi kalau satu atap, satu perusahaan, satu rumah misalnya gitu, berarti memang kita harus menyadarkan dia step by step, pelan-pelan, Bu. Pasti bisa. Berikan orang lain kesempatan untuk berubah. Kalau memang kita punya keyakinan bahwa dia bisa berubah. Kecuali memang dia tidak mau berubah ya, Bu Christine. Kecuali Iya, dia Pak. dibawa ke kami, Bu. Dibawa ke kami jentikkan jari 2-3 kali, Anda akan berubah menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Misalnya begitu. Itu pun kalau dia mau membuka dirinya, Bu. Kalau Iya, dia sudah betul, Pak. menutup, siapapun pasti tidak bisa mengatasinya, Bu. Itu, Bu Christine. Iya, iya. Iya. Kalau dari saya Baik. dengan menerima seperti itu, saya lebih baik menjauh. Jadi hanya ya Baik. sebatas profesionalisme saja. Betul. Di luar itu ya saya lebih baik tidak berurusan sih, Pak. Itu ya, Pak. Mungkin itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Karena begini, Bu Christine, kita harus mencintai diri kita. Mau sampai kapan mental kita terganggu? Misalnya begitu, Bu. Jadi sekedarnya saja, seperti yang saya sampaikan tadi, mulai hari ini dan seterusnya, kita pilih circle kita. Jika circle kita itu memang satu perusahaan, satu organisasi, satu rumah, berarti kita komunikasi, kita agak jarang. Supaya apa, Bu? Supaya tidak tertular. Karena kejiwaan ini juga menular, Bu. Menular banget. Kita kumpul sama orang yang pemarahan, ngumpul aja. Yang tadinya kita sabar, itu aura, energi negatifnya itu akan ikut. Contoh ketika kita dalam satu ruangan, berapa ini, 19 orang lah. 19 orang, 20 orang. Salah satu peserta saya minta untuk sedih misalnya gitu. Yang lain coba ikut merasakan apa yang dirasakan misalnya gitu. Itu biasanya akan terpengaruh. Begitu juga menghadapi orang seperti itu, Bu. Karena ada juga di kumpulan kita dimanapun pasti ada orang yang dalam tanda kutip menyebalkan, misalnya begitu. Oke, Bu Christine. Ya, terima kasih Pak Yogi. Baik, sehat-sehat ya, Bu. Salam buat Sama-sama teman-teman di Bapak. Jakarta. Iya. Sehat selalu. Ya. Baik, gimana Mbak Firza? Apakah lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Baik, lanjut. Next, Mbak. Nah, ini kita masuk ke pilar keempat. Mudah-mudahan sampai jam 12 nanti, sampai jam 12 ya Mbak Firza ya, kurang lebih Iya, ya. betul, Pak. Ya, jam 12 selesai. Kalau belum selesai nanti teman-teman bisa baca. Sehari-hari bisa diimplementasikan. Baca pelan-pelan, step by step. Awali dari diri kita sendiri dulu. Mulai dari hal yang terkecil, kemudian mulai dari kapan, Pak? Mulai dari saat ini. Mulai dari sekarang. Jadi 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Jadi baca-baca materinya. Insya Allah mudah-mudahan lah bermanfaat untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri. Oke, manusia kita itu adalah merupakan makhluk sosial, sehingga kita hidup dalam keberagaman, baik suku, agama, ya kan, pikiran, dari keluarga A, B, C, ya kan, dari tingkat pendidikan dan lain sebagainya, dari berbagai macam ragam profesi, jabatan, level dan lain sebagainya. Nah,
Kesuksesan karir kita itu juga ditunjang oleh kemampuan kita menjalin relasi, hubungan antar sesama karyawan, antar sesama leader, antar sesama